itu mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya Monde itu nakut-nakuti banyak kasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU. Yang suka nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Makanya saya nggak yakin kalau orang NU bisa maju bareng dengan PKS. Mengenai jarene ulama-ulama riyen ada 3 hal sing mufsidatun lil mar'i ayyam mafsadatin, perusak segala perusak. Itu termasuk al-faragh, sifat nganggur. Niku mufsidatun ayyam mafsadatin, dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Ya kados tengah ndawon sampean pikir. Mana gua syukur ana partai-partai Islam di luar NU, kados PKS, kados PBB. Barang gua selip mbek partai-partai agresif. Ngerti-ngerti kedodoran tenan. Nah, kedodoran lagi nyanyi, ya betul pak akumulasi, mereka males kan, males galang masa, males dinamika, bareng keselip wong gremet, akhirnya nuduh Wahabi, kalah jurus menang nuduh, bener ora kayak menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi Wijaya, lebih dikenal sebagai Gus Ahad, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Karawang dan Purwakarta. Saya adalah dzurriyyah asli Mbah Hasyim Asy'ari, turunan kelima dari nenek saya atau mbah buyut saya, Mbah Khairiyah binti Hasyim. Dan sudah mengikuti kegiatan sejak PKS ini masih berupa gerakan dakwah kampus dan dakwah Islamiyah pada 30 tahun lebih yang lalu. Alhamdulillah selama sekian tahun beratus beribu kegiatan saya sudah ikuti. Dan alhamdulillah tidak ada satupun kriteria-kriteria yang menyatakan PKS itu sebagai Wahabisme itu yang saya pernah dengar. Bahkan dari guyonan pun tidak pernah seperti itu. Maka saya mengucapkan salam kenal dan salam sayang kepada Gus Miftah. Anda terlalu terburu-buru menilai PKS. Mungkin lebih bagus kita berkomunikasi dulu sehingga Anda tahu dalamannya dan bisa menyampaikan. Karena saya khawatir nanti hisab Anda jadi berat dengan fitnah yang tersampaikan. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya dzurriyyah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Ahad Abdul Hadi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang Gus yang dalam ceramahnya mengatakan bahwa PKS itu Wahabi. PKS itu Partai Keadilan Sejahtera, itu Wahabi. Masya Allah. Ini Gus ini. Saya tahu ada videonya ditunjukkan kok. Saya tahu orangnya. Dan Gus ini dulu anti money politik uang, tapi sekarang yang nyebarkan uang itu. Roh kan sebenarnya? Itu mengatakan bahwa PKS itu Wahabi. Saya itu berjuang mendekati para kiai untuk demi kebenaran. Saya bukan anggota partai apapun saya, tapi saya tidak ridho kalau saudara kita difitnah. PKS itu yang mendirikan atau para tokohnya orang-orang NU. Said Dr. Salim Al-Jufri, Ahmad Syekhu, siapa ini yang dari Kediri itu, Mahmudi ya, Nur Mahmudi. Itu semua orang baik dan orang NU. Baiklah, Muhammadiyah juga ada di situ. Tapi soal tahlilan juga biasa, pengajian khataman biasa, dan bahkan saya pernah diundang ceramah untuk tahlilan siapa yang wafat waktu itu. Jadi jangan memfitnah. Nggak suka, cukup nggak suka. Tidak usah memfitnah. Dosa penyinaran terlalu besar resikonya. Kalau penyinaran orang politik, cintai partai penyinaran tapi tidak usah mencela partai yang lain. Semua partai yang boleh ikut pemilu ini adalah partai yang sah. Partai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Partai yang menerima Pancasila dan UUD 45. Jangan difitnah. Saya mendekati para kiai untuk menjelaskan jangan sampai termakan fitnah. Ada penceramah di sini juga ikut caleg PKS, saya izinkan. Jadi
partai-partai yang ikut pemilu itu partai-partai yang sah dan tidak usah ada yang dilabeli. Kalau soal ada Wahabi atau enggak, yang jelas mereka partai sah, dan setahu saya tokoh-tokohnya adalah orang-orang baik dari NU maupun dari Muhammadiyah. Kalau PKB memang totali dari NU, PKS campur memang. Tapi orang-orang baik saya kenal baik. Mas Hidayat Nur Wahid itu juga tokoh PKS, saya kenal baik sekali. Jadi bukan saya pro partai apa, tapi saya kasihan kalau ada saudara kita difitnah. PKS itu berjuang untuk umat. Partai sama dengan PKB berjuang untuk umat, sama dengan partai yang lain untuk rakyat. Malah enak sing ngaku untuk wong cilik. Tapi ternyata sing diupan sing gede-gede tok. Tapi itu yang Wakanda kono iku. Gak ono yang Indonesia, gak ono. Tapi tolonglah kalau panjenengan mendapatkan gelar Gus atau gelar Kiai atau gelar Ustadz atau gelar Habib, hati-hati, mulut ini cermin hati. Nek mulutnya kotor, hatinya juga kotor. Ngaku atau tidak ngaku, kotor. Wis ngono KSS yang menetapkan begitu, menyepakati orang kalau mulutnya kotor berarti hatinya juga kotor. Wis ngono. Jadi saya sangat keberatan ini. Alhamdulillah saya sudah berhasil mendekati banyak kiai yang bisa menerima. Bukan ngajak masuk PKS, terserah masuk atau enggak monggo saja, tapi jangan termakan fitnah. Orang yang termakan fitnah nanti juga sama dengan memfitnah kan, dengan santri-santrinya. Banyak kok teman-teman akrab saya yang ada di PKS, orang-orang baik semuanya, orang-orang jujur yang mohon maaf ya, selama ini yang saya tahu mereka justru yang memperjuangkan umat ini. Partai lain juga memperjuangkan sesuai dengan dogmanya masing-masing. Tapi yang nggak mau terima 1T itu ya PKS itu. Yang lain apa terima? Ya wallahu alam, saya nggak tahu, tapi katanya terima. Tapi itu di Wakanda. Awas di PKS Wahabi. Awas loh kalau meninggal nggak ditahlilin. Nanti kalau maulidnya akan hilang. Nah gimana Wahabi? Apa ketua Majelis Syuro PKS saja Habib. Kalau Habib mau Habib. Habib adalah keturunan Rasulullah yang pasti paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya partai yang ketuanya, yang orang nomor satunya di PKS itu nomor satu, dia bukan presiden. Di PKS itu nomor satunya adalah ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro PKS itu sekarang ini adalah seorang Habib, Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Jadi bukan hanya Habib biasa, beliau seorang Habib sekaligus doktor, S1, S2, S3-nya di Medina, di tempat datuk-datuk beliau dahulu. Dan beliau adalah cucu pahlawan nasional, lengkap ya. Habib belajarnya sampai jauh ke Medina, sampai saya kira beliau 13 tahun di Medina itu. Saya ngikutin beliau, saya juga ikutan 13 tahun di Medina. Kemudian beliau adalah cucu pahlawan nasional, komplit sudah. Ilmunya dapat, sangat dapat bahkan. Kemudian bebetnya, terahnya dapat. Dan dalam konteks keindonesiaan beliau adalah cucu pahlawan nasional. Jadi kalau sudah demikian, ya kita sangat bersyukur sekali lagi. Dan karenanya tidak benar kalau kemudian PKS disebut sebagai anti maulid, anti tahlil. Saya bilang bahwa ya kalau nyalahpahami PKS itu agak masuk akal dikit lah. Jadi nggak benar. Dan karenanya faktanya juga di sini, kemudian ada nggak hadir maulidnya PKS? Oleh PKS nggak tahu digelar sejak kantor kita masih di Mampang sana. Pernah ada yang mampir ke kantor kita di Mampang? Waktu itu saya jadi presiden partai di sana. Siang di sana kita udah bikin maulid. Sampai di sini kita bikin maulid. Terakhir kemarin dihadiri bahkan oleh salah satu daripada cucu pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Cucu beliau bernama Gus Aam, Agus Salahuddin Am Wahab. Dihadiri juga oleh Ketua Rabitul Alawiyin Syed Zain bin Smaid. Dihadiri juga oleh Ketua MUI Jakarta Kiai Haji Munahar Muhtar. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Mansur Hidayatullah, tak kenal maka ta'aruf, ya inilah salah satu pentingnya.
Supaya kita ketika kemudian memutuskan untuk berada di PKS, kita betul-betul ala bayyinah. Kita ngerti betul kenapa kita ada di sini. Ini adalah dari sisi kita disebutkan asasi Islam, Islam kita ya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan inilah satu-satunya partai dalam sejarah politik Islam di Indonesia yang tidak pernah berpindah, tidak pernah berubah. Sekali asasnya Islam, selamanya asasnya Islam. Sekali Islam, Islam selamanya. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya, media, hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang, itu serah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy. Emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru di kipas-kipas diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa enggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog, itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia itu terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Put yourself in check, kuasai diri sendiri dulu aja. Perangainya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia? Kalau perangai presidennya seperti itu, menurut gue nggak cocok. Tapi alasan terbesar sih sebenarnya lebih karena Pak Jokowinya dan apa yang Pak Jokowi lakukan untuk membuat dinastinya berjalan dan bertahan terus, itu yang paling gue khawatirin. Lihat aja tuh, menteri-menterinya semuanya, Menko-nya semuanya turun tangan secara terbuka mengaku mendukung 02. Sementara PNS-nya foto pakai jari aja nggak boleh. Apa coba itu?